Pimpinan meminta untuk dibuatkan surat keluar kepada sekretaris sebagai konseptor. Permisi Bu, ya silakan Pak. Maaf Ibu, tadi saya dapat pesan dari Bu Asi bahwa Ibu mencari saya. Ada yang bisa bantu? Iya Mbak, begini. Jadi saya akan mengerjakan bakti sosial di desa Tindak Kapal. Lalu tolong buatkan surat yang ditujukan kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari dan tanggalnya itu Jumat 28 Februari 2020 pukul 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Tempatnya itu di Desa Bendakapa ya Pak. Disertakan juga lampiran tanggal acaranya, dan yang akan menandatangani itu saya ya Mbak. Ya Mbak, begitu aja ya. Tolong dibuatkan suratnya segera, saya tunggu ya. Baik Bu, terima kasih. Akan saya segera buat konsepnya. Nanti saya akan kembali ke sini. Ya, terima kasih Bu. Ya. Langkah kedua, pembuatan konsep surat. Dibuat oleh orang yang ditunjuk sebagai konseptor, yang di sini adalah seorang sekretaris. Konseptor adalah orang yang membuat konsep surat. Konsep surat dibuat sedemikian rupa dan harus sesuai dengan arahan yang diminta dari pimpinan. Konsep surat dibuat tergantung dari jenis surat. Apabila surat rahasia, maka pembuatan konsep, pengetikan sampai penyampulan dibuat sendiri oleh pimpinan. Sedangkan apabila surat biasa, maka pembuatan konsep, pengetikan sampai penyampulan dibuat oleh sekretaris atau bagian tata usaha. Konsep surat dibuat dengan memperhatikan bahasa dan tata tulisan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ditulis tangan dengan rapi. Setelah selesai menulis konsep surat, selanjutnya konsep surat diteliti kembali apakah sudah sesuai dengan berdasarkan ide dari pimpinan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pada isi surat. Permisi Bu. Permisi Bu. Ya. Ini sudah saya buatkan konsep suratnya. Silakan diperiksa kembali. Ya. Sebentar ya Mbak. Langkah yang ketiga, persetujuan konsep surat. Jika konsep surat dibuat oleh seorang konseptor, konsep tersebut harus mendapat persetujuan dari pimpinan. Tujuannya untuk memeriksa apakah konsep surat tersebut sudah sesuai atau perlu diperbaiki. Bila konsep sudah mendapat persetujuan, maka pimpinan akan memberi paraf pada konsep tersebut yang artinya sudah dapat diproses lebih lanjut. Saya berikan paraf ya. Ibu akan saya buatkan suratnya. Saya beri. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Mohon maaf mengganggu. Saya minta tolong untuk memberikan nomor agenda Ya. di surat untuk keperluan undangan Bapak Dekan dari Ibu Chandra untuk menghadiri bakti sosial seperti itu Ibu. Ya, baik. Akan saya buatkan segera ya Mbak. Nanti setelah saya selesai akan saya antarkan kembali ke ruangan Mbak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Langkah yang keempat, mencatat pada buku agenda surat keluar oleh seorang agendaris yang bertujuan untuk mendaftarkan
surat tersebut untuk mendapatkan nomor surat sesuai dengan aturan penomoran surat yang berlaku. Memberikan kode klasifikasi surat sesuai dengan buku pedoman kode klasifikasi. Misalnya di sini 001 garis miring UN titik 23 titik 7 titik 13 garis miring TU titik 00 titik 01 garis miring 007 garis miring 2020. 001 menunjukkan nomor surat keluar. UN titik 23 titik 7 titik 13 menunjukkan kode jabatan. Di sini misalnya Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian TU titik 00 titik 01 menunjukkan kode klasifikasi surat undangan. 007 menunjukkan kode organisasi. Misalnya di sini Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3. Dan 2020 menunjukkan tahun surat keluar. Jadi teman-teman, di sini terdapat 3 macam buku agenda. Yang pertama ada buku agenda tunggal. Di sini buku agenda digunakan untuk menulis surat masuk dan surat keluar. Kemudian yang kedua ada buku agenda berpasangan. Di sini hampir sama seperti agenda tunggal, namun penulisannya dipisah, yaitu surat masuk di sebelah kiri, yang surat keluar di sebelah kanan. Kemudian yang terakhir ada buku agenda kembar. Di sini buku agendanya dipisah, jadi buku agenda surat keluar sendiri, kemudian buku agenda surat masuk sendiri, seperti itu. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu. Saya mau minta tolong untuk diketikkan surat dari Bu Chandra untuk acara Bakti Sosial HMPS tahun 2020 yang ditujukan kepada Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nanti kalau sudah selesai tolong antarkan ke meja Mbak Rizka ya. Baik Bu, akan segera saya ketikkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama Bu. Permisi. Silahkan. Langkah yang kelima, pengetikan surat. Setelah konsep surat mendapat persetujuan dari pimpinan dan telah mendapatkan nomor surat, selanjutnya konsep surat dapat diserahkan kepada jurutik untuk diketik dengan rapi dalam kop surat. Alamat surat pada sampul surat yang akan digunakan juga harus diketikkan. Kemudian, jurutik harus memeriksa pengetikannya
sebelum surat tersebut di-print atau dicetak, untuk menghindari adanya kesalahan pengetikan sekecil apapun, walau hanya satu huruf. Setelah memeriksa pengetikannya dan tidak ada kesalahan, selanjutnya surat tersebut dicetak bersama dengan sampul suratnya. Selanjutnya, jurutik memberikan surat dan sampul yang sudah dicetak kepada konseptor untuk selanjutnya diperiksa kembali kelengkapannya. Apabila surat lengkap dan sesuai, seorang konseptor memberikan paraf pada surat tersebut menggunakan pensil. Langkah yang selanjutnya, penandatanganan surat. Setelah surat selesai diketik dengan rapi dan sesuai, surat diserahkan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang. Pimpinan kemudian membubuhkan tanda tangan di atas nama terang. Permisi Bu, Ya, silakan Mbak. ini saya akan menyampaikan surat yang kemarin Ibu minta untuk ditandatangani. Sebentar ya Mbak. Sudah saya berikan tanda tangan, nanti tolong diberikan stempel ya Mbak. Baik Bu, terima kasih Bu. Permisi. Mbak. Langkah yang ke-8, pemberian cap dinas. Surat yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab atau pimpinan, selanjutnya diberi cap dinas atau stempel, sebagai tanda sahnya surat. Cara memberi cap dinas adalah cap dibubuhkan di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit dari tanda tangan tersebut. Kemudian, surat yang sudah memiliki tanda tangan pimpinan beserta cap dinas diperbanyak untuk nantinya surat diarsip oleh arsiparis dan surat asli untuk diberikan kepada alamat yang dituju. Langkah yang ke-9, melipat dan menyampulkan surat. Setelah dibuat salinannya, surat yang asli dan lampiran bila ada, dikirimkan ke alamat yang dituju dengan dilipat rapi menggunakan aturan melipat surat. Selanjutnya dimasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan. Langkah yang selanjutnya, pengiriman surat. Pengiriman surat dapat dilakukan dengan 4 cara, yakni melalui kurir, melalui pos, perusahaan jasa pengiriman, melalui faksimil, juga melalui internet atau email. Selamat pagi Mbak, saya minta tolong untuk diantarkan surat ini ke Prudiro ya Mbak? Iya, terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih.
Kemudian penyimpanan surat. Surat yang asli dikirimkan ke alamat yang dituju, sedangkan salinan surat dan lampiran disimpan sebagai arsip. Penyimpanan dilakukan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, misalnya sistem subjek, tanggal, nomor, atau wilayah. Permisi Bu, saya minta tolong untuk ini diarsipkan Bu. Oh ya, baik, akan saya arsipkan ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Ibu, saya diminta oleh Ibu Dina untuk mengantarkan surat kepada Pak Dekan. Silakan dicek terlebih dahulu suratnya Bu. Oh iya, sebelum itu Mbak silakan mengisi daftar tamu terlebih dahulu ya Mbak. Ya, Sambil saya cek. Sini Bu. Oh iya, terima kasih. Apakah sudah betul Bu alamat suratnya? Sudah betul Mbak. Silakan Ibu mengisi buku ekspedisi terlebih dahulu ya Bu. Seperti kata bukti penerimaan surat. Sebelah sini ya Bu. Silakan.